Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Rokan Hilir berunjuk rasa menolak perpanjangan HGU salah satu perusahaan kelapa sawit karena tidak memenuhi kewajiban kebun plasma seluas 20%. Seorang wanita di Pekanbaru dijamret saat melintas di jalan perumahan. Akibatnya, korban kehilangan dompet berisi telepon genggam dan sejumlah uang tunai. Belasan kapal dikerahkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Nataru di perairan Bintan. Kapal disiagakan di sejumlah titik dan siap diterjunkan bila diperlukan. Seorang wanita dijamret saat melintas di jalan perumahan Kartama, Bukit Raya, Pekanbaru Riau. Dalam rekaman kamera pengawas, terpantau 2 pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian menyerempet korban dari belakang dan dengan sigap merampas dompet di tangannya. Kejadian bermula saat korban keluar dari warung dengan berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Korban tidak mengira ia telah diintai oleh pelaku penjamretan sehingga dompet yang ada di genggamannya raib di gondol pelaku. Polisi yang menerima laporan masih menyelidiki kejadian tersebut dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti-bukti. Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya mengatakan pihaknya telah memeriksa rekaman kamera pengawas dan telah mengantongi identitas pelaku. Jadi jambret TKP di Kartama Ganggung Malis pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 pukul 18.00. Korban bernama Wina Amraini. Kronologis kejadian ketika korban pulang dari warung tepat di Jalan Kartama Ganggung Malis dipepet oleh 2 orang mengendarai satu motor Air Max merah. Diambil dompet milik korban dan isi dompet ada 2 handphone, uang 150.000 dan surat-surat lainnya. Untuk para pelaku sudah kita identifikasi, kita sudah cek TKP dan CCTV sekitar. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita akan menangkap pelaku. Akibat penjamretan, korban kehilangan 2 unit telepon genggam, sejumlah uang tunai dan surat-surat berharga. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Seorang pencuri menyatroni parkiran sebuah rumah makan di Jalan Taman Karya, Pekanbaru Riau. Dalam rekaman kamera pengawas, terpantau seorang pelaku menggunakan sepeda motor masuk area parkir. Memanfaatkan kelengahan korban yang sedang makan, pelaku menggondol sebuah helm yang tergantung di motor. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Korban baru menyadari helmnya dicuri saat akan pergi setelah selesai makan. Helm yang tergantung di sepeda motor sudah tidak ditemukan, dan setelah dipantau rekaman kamera pengawas, ternyata sudah digondol pencuri. Pemilik warung makan mengatakan, saat kejadian, dirinya sempat melihat pelaku berhenti di area parkir. Ia mengira pengunjung rumah makan. Namun tanpa disangka, pelaku justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencuri helm milik salah satu pelanggannya. Kejadiannya waktu itu pas orang mau belanja, pas ngambil belanja bapak yang sebelah depan itu kan. Jadi orang bapak itu di depan, orang yang pencuri yang korban yang ngambil helm di bagian belakang naik motor. Tapi
motornya kurang jelas bang waktu itu kan. Pas bapak tuh udah masuk, orang tuh masih pinggir jalan. Pas bapak tuh masuk ngambilin nasinya, pas orang tuh udah masuk ke sini, pas di depan palung ini, kirain mau belanja dia, tapi dia kalau nggak salah pakai masker. Pas siap bapak tuh diambilin makan, diantar lah nasinya ke dalam. Pas nasinya ke dalam, itulah orang itu beraksi. Menyikapi kejadian tersebut, pemilik rumah makan mengimbau agar pengunjung lebih berhati-hati saat parkir, agar kejadian serupa tidak terulang. Ahmad Ison dan Yusri Kampai melaporkan dari Pekanbaru Riau. Penyaluran bantuan untuk korban bencana alam Sumatera terus dilakukan sejumlah elemen masyarakat di Pekanbaru Riau. Kali ini bantuan berupa bahan makanan, obat-obatan, dan pakaian dikirim menggunakan 11 truk ke Aceh. Bantuan berasal dari sejumlah elemen masyarakat yang dikoordinir oleh Dompet Duafa. Bantuan dijadwalkan sampai di Provinsi Aceh dalam 2 hari ke depan. Pengiriman bantuan merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap korban bencana yang belum sepenuhnya dapat teratasi. Pengiriman bantuan bagi korban sudah berlangsung sejak terjadi bencana banjir dan longsor. Hingga kini, sejumlah elemen masyarakat masih terus melakukan penggalangan bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan korban. Pemerintah Provinsi Riau tadi sudah kami sampaikan mengapresiasi kegiatan ini karena ini langkah yang sangat luar biasa untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah. Apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa ini sesuatu hal yang menurut kami perlu ditiru oleh kita semua karena ini adalah gerakan sosial, tidak hanya untuk lingkungan tapi hanya untuk saudara-saudara kita di mana saja berada. Tadi sudah disampaikan bahwa bantuan ini tidak hanya dari Indonesia, tapi keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang berada di Hong Kong, yang berada di Jepang juga ikut merasakan dan membantu apa yang dirasakan oleh masyarakat kita. Terutama hari ini bantuannya adalah di Aceh yang kita berikan. Untuk tetap membantu dan berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan dan penguatan bagi saudara-saudara kita atau korban-korban yang ada di lokasi bencana. Ini kan ada 11 truk ya Pak ya? Ya. Kira-kira pengumpulan sejak kapan Pak? Ya ini terakhir, ya 1 minggu terakhir. Karena sebenarnya kami ini hampir setiap pekan itu mengirimkan bantuan bertruk-truk. Jadi kami mengirimkan melalui darat, laut, bahkan udara. Para relawan yang turun diberangkatkan ke lokasi bencana akan menyalurkan langsung bantuan kepada korban yang tersebar di sejumlah titik di Provinsi Aceh. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Kami undang beberapa asisten